Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bermuajah secara daring, lanjutkan fan ilmu tauhid pelajaran kitab Jawahirul Kalamiyah. Moga kita nantiasa dapat rahmat taufik hidayah Allah dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqalina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Marilah sebelumnya kita mulai pelajaran, kita biasakan kita berdoa dengan niat yang benar seperti yang kita lakukan biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa isallatil jahli an nafsi wa ghairi wa ihya'id dini wa lisyukuri nikmati binniyati shadiqati ma'at tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha ilahi ta'ala wa nuri rahmati subhanahu wa ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li karamati awliya illah li barakatil mu'allifil kutub allati ta'lamna wa 'allamnaha ila barakati masyikhina masyikhum khususan jami masyikhina masyikhil bayah maya al-karim maya masyikhil maya makhlus ali maya johari maya masyikhil maya tisbara suki maya berlaseni maya imam yaya makhlus maya aziz mansur aman dasaka ilihim wa suliyufrihim wa ahli silsilatihim bi barakatihim sallallahu lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifa i'tiqaduka fis saburi. Jawab, kaifa ikhwali kaya apa? Kaifa ikhwali kaya apa itiqaduka uta itiqad sira, keyakinan sira, kemantepan sira wis zaburi ing dalam kitab Zabur, kitab yang diturunkan pada Nabi Daud. Jawab, atakitu nekotake ingsun anna zabura sunni kitab Zabur iku kitabun kitab min kutubillahi subhanahu wa ta'ala, saking pira-pira kitabe Allah subhanahu wa ta'ala. Ansalahu wus nurunake sapa Allah ing kitab Zabur. Ansalahu wus nurunake sapa Allah ing kitab Zabur ala sayyidina ing atase Gusti kita Daud rupane Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud rupane Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa utawi kitab Zabur. Wa huwa utawi kitab Zabur iku ibaratun tetembungan an at iyatin
an atahiyatin saking pira-pira donga doa an atahiyatin saking pira-pira donga wat karen lan pira-pira zikiran wa mawa'idha lan pira-pira pitutur bagus wa hikamin lan pira-pira kalam hikmah Jadi cara meyakinkan kitab Zabur supaya kita betul-betul yakin mantap kalau Allah itu menurunkan kitab Zabur pada Nabiullah Sayyidina Daud alaihissalam, yaitu kitab tersebut merupakan ibarat tetembungan atau menguraikan yang isinya beberapa doa, beberapa zikiran, beberapa pitutur mau'izah hasanah terbagus, dan beberapa kalam hikmah. Di situ tidak menyebutkan masalah hukum syar'i. Yang ada dalam kitab Zabur yaitu beberapa doa ketika sampai ingin melihat doa-doa sangat lengkap, berapa pikiran, berapa mau'izah, petitur yang bagus, dan juga kalam hikmah. Walaysa halih ora ana fihi ing dalem Zabur apa ahkamun biro-biro hukum syar'iyyah kang bangsa den lakoni, kang bangsa syarak bangsa den lakoni. Li anna Dauda krana Nabi Daud alaihissalam iku kana ana sapa Nabi Daud iku makmuron kang den perintah bittibai syariati kelawan anut syariat, bittibai syariati kelawan anut hukum syariat al musawiyati kang bangsa Nabi Musa. Al-Musawiyati kang bangsa Nabi Musa. Jadi dalam kitab Zabur itu memang tidak ada hukum-hukum syar'i. Karena apa? Karena Nabi Daud dan umatnya dan kaumnya syariatnya sudah dicukupkan dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Arti bahasa syariatnya Nabi Musa, mengikuti syariatnya Nabi Musa. Soal kaifa apa etika duka utawi etika sira keyakinanmu fil Injil dalam kitab Injil yang dituturkan pada Nabi Isa. Fil Injil dalam kitab Injil. Jawab, atakitu nekotake ingsun yakinake ingsun. Anal Injila sedune kitab Injil iku kitab. Anal Injila sedune kitab Injil iku kitab min kutubillahi saking pira-pira kitab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Min kutubillahi saking pira-pira kitab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angsalahu was nurunake sapa Allah ing kitab Injil. Angsalahu was nurunake sapa Allah ing kitab Injil alal masihi ing atase Nabi kang jejuluk Al-Masih. Al-Masihi ing atase Nabi kang jejuluk Al-Masih. Isa rupane Nabi Isa
Isa rupane Nabi Isa. Isa rupane Nabi Isa alaihi salam. Isa rupane Nabi Isa alaihi salam. Wa dzalika utai mengkono-mengkono Injil, kitab Injil. Wa dzalika utai mengkono kitab Injil iku dibayanil haqaiqi krana jelasake pira-pira hakikat kenyataan. Iku dibayanil haqaiqi krana jelasake penerangake pira-pira hakikat kenyataan. Wa da'watil khalqi lan ngajak-ngajak ing makhluk. Wa da'watil khalqi lan ngajak-ngajak ing makhluk li tauhidil khaliqi maring nyuwicekake Allah tatat kang nitahake. Li tauhidil khaliqi krana maring li tauhidil khaliqi maring nyuwicekake zat kang nitahake, yang menciptakan. Di dalam kita meyakini kitab kitab Injil, bahasanya kitab Injil itu sebagian daripada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan pada Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Injil itu isinya itu tentang penjelasan tentang kenyataan, menjelaskan menerangkan tentang beberapa kenyataan hakikat dan cara-cara berdakwah pada makhluk. Dakwah ajak untuk tauhidil khaliq, untuk manunggal pada sang khaliq, supaya kita punya keyakinan iman bahasanya Tuhan khaliq, sang khaliq yang kita sembah itu hanya satu, hanya Allah semata, tidak ada lainnya. Untuk mengajak makhluk untuk hanya menyembah pada Allah. Karena pada masa itu yang disembah macam-macam, ada menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon-pohon, batu dan sebagainya. Wa naskhi fatihah kami Taurati lan nyalini sebagiane boro hukum kang ana kitab Taurat. Wa naskhi fatihah kami Taurati lan nyalini sebagiane boro hukum kang ana kitab Taurat, dimerevisi. Mungkin hukum itu kalau diterapkan pada kaumnya Nabi Isa kurang pas, sehingga sebagian dirubah dari kitab Taurat itu dirubah. Al-far'iyati kang bangsa cabangan. Tapi hukum yang dirubah ini hukum-hukum cabangan saja, bukan hukum pokok. Hukum pokoknya sama, itu cabangan itu dirubah. Seperti pada saat sekarang, secara far'iyah banyak yang khilafiyah. Ala khasbil ibtidai netepi ing atase milang-milang oleh natrapi dalil hukum. Ala khasbil ibtidai netepi ing atase milang-milang oleh natrapi dalil hukum. Jadi penyalinan, perevisian hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat secara hukum yang bahasa cabangan saja, bukan hukum pokok. Mungkin masa hukum-hukum bangsanya sunnah, makruh dan sebagainya, cabangan sesuai dengan tuntutan pada masanya itu, atau tuntutan terus dengan dalil yang ada. Di dalilnya tetap, dalilnya pokok tetap, cuman perluasan cabangan daripada hukum itu yang
berbeda. Wa tafsiri lan bebungah, wa tafsiran bebungah bi zuhuri khatimil anbiya'i kelawan lahire nabi kang pungkasan utawa kelawan lahire wong kang mungkasi pira-pira nabi, kelawan lahire wong kang mungkasi pira-pira nabi. Itu mana aslinya ya jelas seperti Allah, cuman makna murad ya tentang kelahiran Rasulullah. Dan di dalam kitab Injil itu juga disebutkan, dijelaskan ya, sebagai biar gembira menyampaikan kabar pada umat atau nanti akan lahir seorang nabi menjadi Khotimul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah disebutkan di dalam kitab Injil, besok nabi yang terakhir itu keturunan dari bani ini, tempatnya di sini, ciri-cirinya demikian. Nah, itu sudah disebutkan. Sehingga pada waktu Rasulullah kecil umur 9 tahun diajak pamannya ke tanah Syam, di tengah perjalanan ketemu pendeta Bakhira, dicegat ya, dicegat. Dan Bakhira ngerti kalau anak kecil 9 tahun yang diajak oleh paman Abi Thalib itu calon nabi yang terakhir. Dalam diri Muhammad pada waktu kecil sudah ada tanda-tanda kenabian, sehingga pendeta Bakhira itu mengasih tahu pada Abi Thalib, mengajak supaya tidak diteruskan perjalanan karena khawatir ada ancaman dari orang kafir, bisa-bisa nanti dibunuh. Soal kaifa hale kaya apa iktiqadul ulama'i utawi keyakinane pira-pira alim. Masyaallah wis iki. Iktiqadul ulama'i utawi iktiqate pira alim alami kang banget alimi. Al-a'lami kang ban alimi to kang alim kaya gunung. Terus manane ngoten nggih. Karena gunung itu kan tinggi dan besar, sehingga kealimannya seorang itu ibaratkan yang sangat tinggi sekali seperti gunung. Fil Injili dalam kitab Injil. Fil Injil dalam kitab Injil al-mutatawali kang kelaku al-ana ing dalem mangsa saiki, dalam zaman saiki. Al-mutatawali kang terlaku al-ana ing dalem zaman saiki. Jawab, i'tiqadul ulama'i utawi i'tiqate pira-pira alim al-a'lami kang banget alime iku annal injila sedune kitab Injil, annal injila sedune kitab Injil amtadawala kang kelaku al-ana ing dalam zaman saiki lahu iku tetep kedune Injil, lahu tetep kedune Injil arba'un nusahin utawi papat pira-pira karangan. Arba'un nusahin utawi papat pira-pira karangan. Alafaha kang wis nyusun, alafaha kang nyusun ing arba anusahin niku
sapa arbaatun wong papat. Sapa arbaatun wong papat. Ba'duhum utawi sebagiane arba'ah, ba'duhum utawi sebagian arba'ah iku lam yaro ora weruh sapa ba'duhum iku lam yaro ora weruh sapa ba'duhum al-Masihha alaihi salam ing Nabi Isa kang dadi rahmati Allah. Al-Masihha ing Nabi Isa kang dadi rahmati Allah alaihi salam aslan tanpa barpisan. Aslan tanpa barpisan. Keyakinan orang-orang alim, sungguhnya kitab Injil yang terlaku yang digunakan pada saat sekarang, nah banyak, bahkan sekarang lebih dari 4 mungkin dalam Injil dipakai oleh umat Nasrani sekarang, umat Kristen sekarang ada Injil lama, perjanjian lama, ada Injil perjanjian baru, ada Injil pembaharuan, kan macam-macam. Lah, bagaimana kitab Injil itu? Apakah itu ya Injilnya Nabi Isa? Maksud demikian. Sungguhnya kitab Injil yang terlaku yang digunakan oleh umat Kristiani pada saat sekarang itu sudah ada 4 macam kitab. Ada 4 macam kitab. Ada kitab 4 sunan dan menyusun 4 orang. Jadi berbeda-beda penyusunnya. Kalau 4 kitab itu yang penyusunnya 1 misalkan, itu mungkin ada relevannya, ada kesamaan antara 1, kedua, ketiga, 4. Tapi yang menyusun berbeda-beda. Dan sebagian dari penyusun itu tidak ngerti Nabi Isa, bukan masanya Nabi Isa. Nabi Isa sudah meninggal. Jadi belum kenal, belum ngerti tentang Nabi Isa. Wahum utawi arba'atun, orang 4 yang menyusun 4 kitab Injil itu, diantaranya iku Matta, nama orang itu, seorang Markot lan Markot, Waluko lan Luko, wa Yohana lan Yohana. 4 orang itu namanya Matta, Markot, Luko dan Yohana. Wa Injil kulin utai kitab Injil saben-saben suwiji. Wa Injil kulin utai kitab Injil saben-saben suwiji min haula saking mengkon-mengkon wong papat, min haula saking mengkon wong papat iku munakitun kang perlawanan. Munakitun kang perlawanan atau pertentangan lil akhari maring wenai. Lil akhari maring wenai fi kasirin saking perkara kang akeh, fi kasirin saking perkara kang akeh, minal matolibi saking pira-pira perkara kang den perintahake. Minal matolibi saking pira-pira perkara kang den perintahake. Lah, dari masing-masing Injil, keempat Injil itu, dari 4 orang itu ada beberapa keterangan yang bertentangan, tidak sesuai. Satu dan satunya itu saling bertentangan. Banyak sekali kejadian, terutama dalam hal perintah. Dalam hal perintah. Waqat kana lan teman-teman ono lina sora kedune kaum Nasrani, lina sora kedune kaum Nasrani iku ana jilu. Apa ana jilu? Apa ana jilu pira-pira kitab Injil dijamake. Ana jilu jamak, Injilun niku mufrad kata tunggal. Apa ana jilu pira-pira kitab Injil kathiratun kang akeh.
Wairu hadil arba'ati saliyane iki kitab papat. Dan bahkan kitab yang dimiliki oleh Nasrani, kaum Nasrani sudah banyak sekali Injil selainnya kitab 4 ini. Hanya kitab 4 disusun oleh Mata, Markus dan Lukas dan Yohanes. Ini masih ada berapa kitab Injil lagi? 4 saja banyak yang banyak pertentangannya. Tidak ada kesesuaian. Lebih-lebih ini dari beberapa banyak kitab. Al-Quran sekali diturunkan pada Nabi Muhammad kan sudah tidak ada perubahan lagi sampai hari kiamat. Tidak ada perubahan, selalu relevan pada masa, selalu cocok pada masanya. Tapi ini sering kali banyak perubahan. Lakin ba'da rohnya Sayyidina Isa alaihissalam, tapi ini ing dalam sakwise kaangkate Gusti kita Isa alaihissalam, tetapi dalam sakwise kaangkate dan angkate Sayyidina alaihissalam ila sama'i marang langit, bi aksara kelawan kaca akeh, biasakan selisih akeh, kaca akeh min mi'atai sanatin saking 200 tahun. Mi'ah niku 100 ditasniahkan ada yaknya, sedangkan mi'ataini nunnya dibuang karena diidhofahkan dengan lafaz sanatin. Min mi'atai sanatin saking 200 tahun. Awalu mongko padha tetanggenan, Nasara iki. Awal mongko tetanggenan sapa Nasara berpegangan tanggenanku. Awal mongko padha tanggan Nasara ala ilghaiha ing atase ngenggurake anajil. Ala ilghaiha ngenggurake anajil. Ma ing perkara ada kang liyani apa hadil arba'ata ing iki kitab papat. Hadil arba'ata ing kitab papat takhaluson krana bersihake min kasrati tanabuti saking akeh perlawanan atau pertentangan. Min kasrati tanabuti saking akeh pertentangan. Wa tamaluson tan krana bersihake, utawa melepas, tamalus krana melepas, menghindari min wafrati tadati saking sampurnane pertentangan. Min wafrati tadati saking sampurnane pertentangan, wa ta'arudi lan perlawanan. Jadi setelahnya Nabi Isa diangkat ke langit, dengan masa yang selisih sekitar 200 tahun lebih dari 200 tahun, umat Nasrani ini berpegang teguh atau menganggap kitab-kitab selainnya kitab 4 yang dikarang oleh Mata, Markus, Lukas dan Yohanes itu sudah kitab yang tidak patut digunakan pegangan, sehingga dianggap itu kitab yang sudah tidak sesuai, kitab yang menyimpang.
Karena kalau dari misalnya kitab 4 itu nanti tetap digunakan, ya tetap dibuat pegangan, tidak dianggurkan, nanti semakin bertambah banyaknya pertentangan. Tetap kitab yang mengarang berbeda-beda. Dan juga hanya memurnikan memakai kitab 4 itu tadi. Lainnya dianggurkan. Tujuannya tadi biar tidak terjadi banyaknya persengketaan atau banyaknya pertentangan dan isinya kitab Injil itu. 4 saja sudah jadi beberapa perbedaan antara kitabnya Mata, kitab Markus dan Lukas dan kitab Yohanes itu banyak sekali perbedaan. Lebih-lebih kalau semuanya nanti dipakai pegangan, semakin banyak pertentangan dan perlawanan, semakin banyak berbeda dan supaya melepas atau menghindari dari banyaknya perbedaan itu tadi. Soal kaifa iku kalih kaya apa? Kaifa iku kalih kaya apa etika duka utawa etika sira bil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Bil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Bil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Jawab. Itikatu atakitu yakinake ingsun. Atakitu yakinake ingsun anal Qur'an asune kitab Al-Qur'an iku asyrafu kitabin luweh mulya-mulyane kitab. Iku asyrafu kitabin luweh mulya-mulyane kitab. Angsalahu wis nurunake ing Al-Qur'an sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ala asrafi anbiya'ihi ing atase luweh mulya-mulyane pira-pira nabine Allah. Ala asrafi anbiya'i ing atase luweh mulya-mulyane pira-pira nabine Allah Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utar kitab Al-Qur'an iku akhirul kutubi akhire beberapa kitab al-ilahiyati kang bangsa pangeran. Al-ilahiyati kang bangsa kepangeran, bangsa samawi. Bab dikatakan samawi bangsa langit dari Tuhan asli, dari Allah. Al-ilahiyati kang bangsa kepangeranan apane nuzulan tumurune. Apa nuzulan tumurune? Kemudian yang terakhir kitab Al-Qur'an ini diturunkan merupakan kitab yang lebih mulia. Yang lebih mulia dan diturunkan pada nabinya Allah yang paling mulia. Asraful Anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an jadi penutup daripada kitab samawi. Tetap diturunkan pada nabi yang paling akhir, pamungkas nabi. Al-Qur'an juga menjadi pamungkas kitabnya Allah. Wa huwa wa huwa utai Al-Qur'an wa huwa utai Al-Qur'an iku nasikun kang nyalini li jami'il kutubi maring sakabehane pira-pira kitab Allah. Li jami'il kutubi maring sakabehane pira-pira kitab Allah qablahu ing dalem sadurunge Al-Qur'an. Qablahu ing dalem sadurunge Al-Qur'an. Wa hukmuhu utai hukum Al-Qur'an iku bakin kang tetep langgeng. Bahwa hukum Al-Qur'an atau hukum kang ana Al-Qur'an saged wis jelas iku bakin kang langgeng ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat.
La yumkinu ora mungkin. La yumkinu ora mungkin apa ya hak yen to tetemu ing Al-Qur'an. Apa ya hak yen to tetemu ing Al-Qur'an apa taghyirun owah-owahan. Apa taghyirun owah-owahan wala tabdilun lan ora ganti. Wala tabdilun ora ganti. Kitab Al-Quran itu kitab yang merevisi, merubah, merombak atau menyalin dari semuanya kitabnya Allah sebelumnya kitab Al-Quran. Dari kitab Zabur, Injil, Taurat dan lainnya itu semua terangkum dalam Al-Quran dan sudah disempurnakan, dirubah, disalin. Jangan nasih niku tidak keseluruhan, tidak sebagian, tidak keseluruhan total dirubah, diganti, tidak. Dinasihkan itu yang berubah, merevisi. Di Al-Quran jadi kitab yang terakhir yang sudah sempurna. Dan hukum Al-Quran, hukum yang ada dalam Al-Quran itu bakin ila yaumil qiyamah, tidak akan berubah, tetap selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan tidak mungkin akan ditemui perubahan, ditemui pergantian. Sebab selalu sesuai dengan zamannya. Coba mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, adakah Quran yang tidak bisa diterima, yang tidak cocok dengan? Tidak ada. Dari Rasulullah sampai sekarang sudah berapa tahun? Itu tidak ada yang tidak cocok, tidak ada yang tidak relevan. Itu bukti kalau Al-Quran betul-betul murni kalamullah, kalamnya Allah yang terakhir diturunkan pada Nabi Muhammad, hingga tidak mungkin adanya perubahan dan pergantian. Wa huwa Al-Quran iku a'dhamu ayatin, luwih agung-agunge pira-pira ayat. Utawa ngene. Iku a'dhamu ayatin, luwih agung-agunge perkara kang mertelake. A'dhamu ayatin luwih agunge perkara kang mertelake utawa nuduhake ala nubuwati nabina Muhammadin ing atase kenabiane nabi kita, ala nubuwati nabina ing atase kenabian nabi kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring tambah rahmat atim sapa Allah Gusti Allah alaihi atase Nabi Muhammad wasallam lan paring tambah keselamatan. Harus bisa mana sholawat. Kita tiap kali zikir baca sholawat gak ngerti artinya sholawat ya bangetan. Sholat muga-muga paring tambah rahmat atim, tambah kawelasan sapa Allah Gusti alaihi ing atas Muhammad wasallam keselamatan dan wasallam paring tambah keselamatan. Likonihi krono anane Al-Quran iku a'dhamal mukjizati, luwih agung-agunge pira-pira mukjizat. Iku a'dhamal mukjizati, luwih agunge pira-pira mukjizat. Al-Quran itu bahkan lebih agung-agungnya tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad. Baik bukti kalau Nabi Muhammad betul-betul seorang Nabi yang terakhir, sebagai Khotimul Anbiya, sebagai Asraful Anbiya. Karena apa? Al-Quran lebih agung-agungnya mukjizat. Al-Quran itu bisa untuk apa saja. Ilmu segala ilmu itu semua ada dalam Al-Quran. Sumber daripada
Sekarang ilmu pengetahuan, ilmu apa saja ada. Ada yang gunakan fungsinya faedahnya menunjukkan cara beribadah, cara muamalah, cara bersosial politik, cara pengobatan atau apa itu untuk obatan dan sebagainya ada dalam Al-Quran itu. Cuma kita belum bisa menguasai. Semuanya lengkap tunjukkan dalam Al-Quran. Nah, bahkan a'dhamu ayatin dan juga a'dhamal mujizat, lebih agungnya mujizat. Bagi bukti Muhammad betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukup sekian. Mari kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min halin